Assalamualaikum pemirsa, ketemu lagi di channel Mas Bray. Yo sendro, masih di seputaran Los Pasar Bogocari yang fenomenal. Kali ini Mas Bray ingin berbagi tips seputar percabean ini ya. Jadi di depan Mas Bray sudah banyak sekali komoditas pertanian yang menjadi barometer tentang perekonomian di Indonesia. Harga cabai sekarang berapa ya? Itu pasti. Ini ada beberapa komoditas cabai, jenis-jenisnya pastinya. Kita ada cabai hijau yang besar seperti ini, ada cabai rawit cengek atau cabai setan orang menyebutnya. Ini cabai rawit hijau, cabai rawit putih, dan ini cabai keriting pemirsa. Nah, di channel Mas Bray seri yang lalu kita ada pengolahan persambelan. Kita menggunakan komoditas ragam percabean seperti sambal trenjeng. Kita menggunakan cabai ini pemirsa. Untuk sambal korek kita menggunakan komoditas cabai rawit yang merah seperti ini, cabai setan. Nah, untuk cabai hijau, sambal hijau kita menggunakan perpaduan antara cabai hijau besar sama cabai rawit yang seperti ini pemirsa. Nah, ibu-ibu kalau belanja ke pasar untuk memilih cabai, jangan lupa bilang dulu sama penjualnya boleh milih apa tidak. Kalau tidak diizinkan kita boleh milih. Nah, ini banyak sekali cabai di sini dan ada yang bagus, ada yang tidak pemirsa. Contoh ini tip memilih cabai hijau yang bagus adalah yang pertama adalah secara fisik dia bentuknya hijaunya tua, menandakan bahwa dia sudah maksimal. Nah, ini contoh cabai hijau yang masih muda seperti ini. Ini tidak perlu dipilih. Pilihlah yang masih sudah kelihatan tua dengan buahnya lebih besar dan warnanya lebih hijau pemirsa ya. Ini dalamnya biasanya agak warna bijinya kelihatan ya di sini ya. Ini jenis cabai hijau ini pedasnya tidak terlalu pedas walaupun dia sudah tua nih. Nah, ini biasanya ibu-ibu di rumah kalau untuk membuat sambal hijau atau tumisan misalnya, ini bisa menggunakan cabai hijau besar. Misalnya kita membuat masakan tumisan tempe misalnya, ada juga yang mengandung unsur cabai hijau seperti ini. Nah, kalau yang kurang baik yang seperti apa Mas? Nah, ini ada contoh yang misalnya tidak perlu dipilih, ada kerusakan di bagian atas. Ini ada kerusakan dari mungkin hama, ulat dan sebagainya ya, yang saat di pertanian dia ada serangan hama di pertaniannya. Kalau warna-warna yang seperti itu tuh ya itu. Nah, ini biasanya kalau bahasa di pertanian kena petekan gitu ya. Ini kenapa? Petek. Atau dia kena hama, ulat dan sebagainya yang membuat buahnya tidak maksimal, tidak besar, walaupun dia tetap tumbuh tapi dia tidak bisa berkembang. Nah, ini contoh cabai yang kurang bagus. Ada kerusakan di luar dan di dalam. Nah, ini yang kurang bagus karena dia ada kerusakan juga secara warna. Kalau ini masih bisa digunakan, ini adalah yang sudah tua, akhirnya dia ada sembrot warna lebih gelap. Ini bisa dipilihkan juga untuk misalnya sambal dan sebagainya. Itu harus ada gagangnya atau gimana? Otomatis kalau yang fresh komoditas cabai hijaunya adalah ada unsur gagang yang masih satu bentuknya masih tidak kering, dia masih fresh seperti ini ya. Misalnya, gagangnya masih biasanya sudah ada gagang yang sudah ya? rusak atau sudah kering, itu menandakan cabainya mungkin sudah terlalu lama ya, ada di suhu ruang misalnya. Ini beberapa contoh cabai hijau yang baik dan kurang baik, bisa dipilih apabila ibu-ibu di rumah mau membeli ya. Ini 1 kilo berapa Bu? Sama dengan merah 12 sekarang. Ini 1 kilo 12.000 ibu. Padahal biasanya cabai itu harganya lagi selangit, ini lagi murah-murah banget. Ini seputar untuk cabai yang warna hijau ya. Nah, kita ada cabai yang kudu ada, wajib ada yang namanya cabai merah.
cabai merah itu ada dua jenis ya, yang keriting atau cabai besar. Kalau ini jenis keriting pemirsa, yang keriting itu lebih pedas karena dia lebih ramping secara unsur fisiknya. Secara fisik dia lebih kecil. Dan biasanya cabai keriting ini lebih ramping dan lebih tua dan lebih keras ya, lebih keras dan ini lebih pedas. Biasanya ibu-ibu yang suka pedas akan memilih cabai jenis yang keriting. Nah, cabai keriting ini biasanya untuk persambelan ini cocok banget, juga untuk tumis-tumis. Dan seperti biasa, ibu kalau memilihnya harus gitu ya, pilih gagang yang masih fresh, terus jenis yang fresh seperti apa, Mas? Nah, ini contohnya ya ibu-ibu. Dia mengkilap, dia gagangnya juga masih hijau seperti ini. Nah, ini warna-warna yang masih kelihatannya mulus gitu ya, tua. Ini ada beberapa yang mungkin sudah mulai seperti ini udah mulai kering. Ini bukannya tidak bermanfaat, ini juga bisa dijemur ibu-ibu. Ini bisa dijemur menjadi komoditas cabai kering di rumah untuk masakan juga ya. Jadi ini yang mulus lah ya. Iya, kalau ini yang untuk olahan fresh, kalau ibu-ibu mau mengeringkan, beli cabai yang sudah sedikit kusut seperti ini, kadang ini sudah mulai kurang. Ini cocok sekali kalau dikeringkan ya. Kalau dibuat bibit bisa juga. Nah, kalau untuk bibit, ibu-ibu cari yang lebih tua lagi, yang tadi seperti ini. Ini contoh biasanya, tua itu bagaimana, Mas? Contoh tuanya adalah dia lebih mengkirut, dia lebih tua, kadar airnya sudah sangat berkurang. Apabila ingin mempercepat, kita bisa jemur sampai kering, baru kita belah, nanti kita ambil bijinya pemirsa, lalu kita jemur kembali. Nah, setelah jemur kembali, lalu kita rendamkan sama air biasa. Apabila ada beberapa yang mengembang, itu menandakan bibit jelek. Yang tenggelam kita ambil, lalu kita jemur lagi. Nah, itu menjadikan bakal untuk benih yang kita tanam untuk percabaian kita. Cabai merah, kita lanjut ke cabai rawit putih ini. Ini biasanya ibu-ibu kalau tumis apa saja itu menggunakan si cabai rawit putih ini untuk sambal, untuk tumis kangkung, tumis tempe dan sebagainya. Ini wajib ada. Ini perpaduan biasanya ketemu dengan cabai ini. Cabai merah pemirsa biasanya dipadukan seperti ini untuk tumisan ibu-ibu di rumah. Cara milihnya? Nah, cabai rawit putih yang bagus-bagus, satu secara physically dia masih segar seperti ini, segar, terus bentuk gagangnya masih fresh banget, tidak kering ya. Secara bentuk buahnya juga masih mengkilap seperti ini. Ini tanda-tanda komoditas cabai rawit putih yang bagus. Yang kurang bagus yang kayak apa? Yang misalnya yang kurang bagus, contoh ini kena petek atau buah maulat, ini dari perkebunan, ini jangan dipilih pemirsa. Nih, ini biasanya mengganggu aroma masakan kita karena pasti mengganggu aroma masakannya. Iya, karena secara rasa sudah beda karena dia sudah kena serangan hama pemirsa ya. Yang ini tidak perlu dipilih. Dibuang saja atau bisa potes ya? Ini bisa dimanfaatkan misalnya untuk ngambil bijinya, kita buang yang rusak, lalu kita ambil yang masih bagus, kita ambil bijinya, ini bisa untuk bibit, asalkan ini cabai sudah tua pemirsa. Kalau cabai rawit ini bisa untuk teman makan cemilan gitu, kayak mendoan gitu? Nah, ibu-ibu, kalau khasnya makan mendoan, ini kurang cocok ya, tapi kalau misalnya tidak ada cabai rawit hijau yang identik untuk ngigit, ini sebenarnya bisa. Terpaksanya itu enggak apa-apa ya? Terpaksa ya, ini alternatif. Ibu yang suka mendoan, ternyata nggak ada cabai rawit hijau, ini bisa untuk alternatif. Bedanya dengan cabai rawit hijau rasa atau ini? Secara gimana? Rasa beda. Satu, cabai hijau rawit ini cocok banget untuk ngigit karena ada rasa menggigit ya, pedasnya, sedangkan rasa pedas dari cabai putih ini unsur airnya lebih tinggi dan secara pedas lebih pedas yang cabai rawit hijau. Jadi ini cocok banget untuk ngigit. Tapi kalau misalnya nggak ada, ini bisa menjadi alternatif seperti itu. Nah, di samping untuk ngigit, cabai rawit yang hijau ini fungsinya banyak pemirsa. Misalnya untuk campuran tumis-tumisan juga, seperti kita bikin tumis kangkung, tumis tempe, terus bikin masakan dari bayam dan sebagainya. Ini legit banget untuk masakan kita. Dan ciri-ciri yang bagus? Ciri-ciri yang bagus seperti biasa ibu-ibu kita milih cabai rawit yang hijau yang pastinya buahnya besar, terus warnanya lebih hijau. Ini menandakan sudah tua pemirsa yang seperti ini, yang sudah hijaunya hijau maksimal. Ini lebih tua dan lebih pedas ini.
lebih Sudah tua ya? Iya, ini sudah tua Kalau ya. yang muda kayak apa Mas? Kalau yang muda, ini warnanya lebih muda seperti ini. Ini masih muda. Oh, Ya. rasanya juga kurang ya? Rasanya kurang pedas dan kurang endes. Nah, ini. Nah, cabai hijau ini identik dengan sambal trenjeng pemirsa. Ini biasanya ibu kalau bikin sambal trenjeng atau kelenjeng, itu biasanya sebagian batangnya dibuang, sebagiannya tidak. Fungsinya adalah biar tidak mules, walaupun dia pedas tapi nggak bikin mules. Itu trik dari nenek moyang ya. Jadi identik cabai rawit hijau adalah nyikit sama sambal trenjeng. Itu. Ada yang rusak juga mungkin ya Mas Bray ya? Nah, kalau yang rusak itu kelihatan banget yang seperti ini pemirsa. Mungkin ini dari hama di pertanian saat panen ini ke bawah. Ini tidak perlu dipilih ibu-ibu. Yang seperti ini juga, ini sudah mulai ada unsur pembusukan karena ada hama ulat dan sebagainya. Seperti ini ada luka dan sebagainya. Kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang rusak pemirsa. Nah, ibu-ibu tipnya kalau beli cabai rawit hijau juga ngatur dulu sama yang punya, yang beli, yang jual boleh milih apa tidak. Kalau boleh kita milih yang bagus-bagus saja. Cabai rawit hijaunya pinten Bu sekilo? Kalau yang ini 14, kalau yang ini 10. Ini 14.000 pemirsa. Nah, kemarin berapa? Naik berapa? Berarti ya naik 4.000. 4.000 ya? Kemarin 10.000, ini kemarin 8.000, ini naik 2.000, ini naik 4.000. Setiap hari bisa naik turun ya Mbak ya? Ya, kalau di pasar perputarannya setiap hari. Tuh Setiap hari pemirsa, cabai itu naik turun ya, naik turun seperti kita naik tangga atau naik lift. Ya. Nah, kita beralih ke cabai rawit cengek atau cabai setan atau cabai rawit merah. Ini identik dengan apa ya? Ibu-ibu di rumah kalau nyambel atau numis, ini nggak ketinggalan yang suka pedes. Karena cabai rawit merah ini rasanya itu beda banget dengan cabai rawit yang lainnya. Secara warna dia lebih tua. Ini cabainya sampai dibilang cabai setan saking pedasnya, dan secara harga ini biasanya beda. Sekilo pinten? Sekarang lagi murah 16.000. Ini lagi murah. Sudah naik. 16.000. Batinya berapa? Naik Pemirsa. 4.000. 4.000 juga. Ini biasanya kalau lagi nggak normal betul, ini harganya sudah di bawah ratusan ribu pemirsa, sampai 60, 40, 80. Ini biasa meroket di atas harga cabai yang lain. Nah, ini biasanya untuk abang-abang tukang bakso, mie ayam, itu pasti beli ini untuk sambelnya. Makaroni. Untuk sambelnya. Terus, Contoh yang bagus. nah ini tip ibu-ibu untuk cabai rawit Karena merah ini yang bagus. warnanya lebih bervariasi dari yang lain ya. Betul. Dari yang lain. Ini warnanya tidak seragam, jadi kalau ibu-ibu ingin mendapatkan olahan atau sambal yang pedas, kita milih yang warnanya seragam. Misalnya seperti ini warnanya agak rata ya pemirsa. Warna-warna yang lebih mengkilap, lebih merahnya merata seperti ini. Nah, Ini bukan karena dicampur atau karena memang ini jenisnya sama? jenis dari cabai rawit merah adalah berawal dari cabai rawit yang seperti ini. Nah, pembedanya adalah masa panen pemirsa, dan masa panen itu yang membedakan unsur warna dan harga. Nah, jadi kalau cabai rawit yang warna putih itu lebih awal dipanen, sementara untuk yang merah seperti ini atau mungkin semburat oranye dan seperti ini itu masa panennya berbeda, dan itu membedakan masa panen dan harga. Ini jenisnya sama cabai rawit, cuman masa panennya yang membuat mereka berbeda secara warna juga harga. Nah, ini contoh cabai rawit yang bisa ibu-ibu pilih kalau tip membeli cabai rawit yang bagus ya. Warnanya seragam, terus lebih mengkilap, gagangnya masih fresh, masih segar dan tidak. Oke, jangan dicampur sama yang putih ya. Itu Atau kembali ke selera. Oh, selera Kalau ya. misalnya aku ingin strong, berarti harus mulus warna yang seperti ini. Tapi kalau ingin warnanya tidak merata, mungkin tidak ekstra pedas. Kalau yang ekstra pedas biasanya rata-rata memilih yang lebih merah seperti ini. Iya. Kalau yang kurang bagus berarti? Nah, ada beberapa jenis contoh cabai rawit merah yang kurang bagus. Misalnya ini sudah mulai agak layu seperti ini ya. Ini mulai ada pembusukan pemirsa, ini nggak usah dipilih. Biasanya yang masih bagus adalah masih keras, masih mengkilap, tidak ada unsur mengkirut dan sebagainya. Ini contoh yang sudah layu. Nah, seperti ini. Ini biasanya ada unsur bau busuk. Terus biasanya ada luka atau bekas gigitan dari ulat, itu biasanya nanti di dalamnya ada pembusukan pemirsa seperti ini. Ini adalah sudah ada pembusukan, dan biasanya kalau dipaksakan untuk memasak, aromanya sudah beda pemirsa ya. Nanti hasil olahan juga akan berubah seperti itu.
Nah, ini cabai rawit setan atau rawit cengek atau cabai rawit merah yang identik dengan ekstrak pedasnya. Nah, cabai-cabai ini tidak hanya untuk persembelhan ibu-ibu, ini juga bisa diolah menjadi contoh misalnya ini menjadi bentuk bon cabai. Caranya adalah dengan cara dikeringkan. Di saat harga cabai sedang murah atau anjlok atau terjun bebas harganya, cara menyelamatkannya adalah dengan cara cabai ini kita keringkan, kita jemur. Seperti sekarang musim kering, ini bisa dijemur sampai 1 minggu, itu mendapatkan hasil yang sangat kering. Nah, ini bisa diawetkan, disimpan sampai 1 tahun pemirsa. Nah, sedangkan untuk cabai yang lain yang bisa dikeringkan adalah yang cabai merah, rawit merah ini bisa dikeringkan. Ini identik untuk cabai pengolahan abon cabai, biasanya menggunakan cabai rawit merah sama cabai merah besar atau keriting. Ini bisa dimanfaatkan untuk olahan sambal kering atau bon cabai pemirsa. Dan ini bisa disimpan sampai 1 tahun. Atau ibu-ibu di rumah bisa untuk bumbu dapur di rumah dari cabai kering. Masak tidak harus menggunakan bahan yang fresh. Yang cabai kering saja juga bisa untuk masakan kita seperti masakan di luar negeri. Itu praktis. Jadi di saat cabai sedang mahal, ibu-ibu sudah punya simpanan cabai kering di dapur kita masing-masing. Rasanya sama ya? Dan secara rasa cabai kering lebih pedas. Oh, lebih pedas. Iya, karena unsur kadar airnya sudah menghilang dan dia lebih identik dengan rasa pedasnya. Seperti ada tips yang lain untuk ini cabai-cabai Mas? Memilih Mas Bray? Cabai tadi kita udah berbagi tentang tips memilih ya beberapa jenisnya. Cabai tidak identik dengan tumisan dan sambal saja. Apakah bisa menjadi camilan? Sangat bisa. Cabai merah besar contohnya itu ada komoditas yang lebih besar lagi, yang lebih 3 kali lipat dari ini, itu bisa diolah menjadi camilan yang namanya dibuat manisan cabai pemirsa. Dan kalau ada yang minta komentar ya, di komen di channel Mas Bre. Yang namanya cabai merah besar itu bisa hilang rasa pedasnya karena dibikin olahan manisan pemirsa. Jadi ragam olahan bisa diambil dari komoditas cabai seperti itu. Dari cabai ini yang nggak kelihatan cabai merah besar ya? Cabai yang biasa besar, ada di pasar ya? Yang di pasaran hari ini kebanyakan cabai merah yang keriting. Nah, ini rata-rata pedagangnya menjual komoditas cabai merah yang keriting. Kalau yang merah yang besar itu bisa diolah untuk bikin manisan atau bikin saus dan sebagainya. Demikian tip dari Mas Bre seputar percabean, bukan cabai-cabean ya pemirsa. Nah, ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk ibu di rumah dan pemirsa semuanya yang setia dengan channel Mas Bre. Terus tonton, subscribe, share, komen di channel Mas Bre yang nyos bro.